Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji berserta syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan ribu-ribu nikmat. Tidak lupa salawat dan salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga beserta sahabat. Semoga kita semua mendapat syafaatnya dan mendapat petunjuk hingga hari kiamat nanti. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang bagian 1, yaitu kekhalifahan Utsman bin Affan bersama teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Safanisa Desra Putri, dan teman saya Gaitsa Prajatantri Saharani dan Ramalia Ardia Putri. Utsman bin Affan merupakan sosok kaya raya dan dermawan. Ia lahir dari keluarga kaya dan berpengaruh dari suku Quraisy silsilah Bani Umayyah. Utsman bin Affan merupakan asabiqunal awalun dari golongan konglomerat pertama. Ia termasuk orang yang soleh secara ritual dan sosial. Kesolehan sosialnya terbukti ketika ia membeli telaga milik Yahudi seharga 12.000 dirham dan membagikannya kepada kaum muslimin saat pergi ke Yathrib. Beliau juga mewakafkan tanahnya untuk memperluas Masjid Nabawi. Pada setiap hari Jumat, ia membebaskan seorang budak laki-laki dan perempuan. Kepribadian Utsman yang jujur, dermawan, dan rendah hati membuat ia dinikahkan dengan dua putri Rasulullah SAW, yaitu Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Utsman merupakan seorang penyayang. Pada suatu pagi, ia tidak rela membangunkan pelayannya untuk mengambilkan air wudhu, padahal ia sedang sakit dan usur. Utsman senantiasa berperan serta dalam peperangan untuk mempertahankan Islam, kecuali pada perang Badar. Nabi meminta Utsman untuk menjaga istrinya yang sedang sakit. Ruqayyah wafat setelah perang Badar, lalu Utsman menikah dengan Ummu Kulthum. Utsman dijuluki sebagai Dzunur Ain atau sang pemilik dua cahaya karena menikahi dua putri Rasulullah SAW. Utsman bin Affan diangkat menjadi khalifah pengganti Umar bin Khattab pada awal Muharram tahun 24 Hijriah atau 644 Masehi. Sedangkan Khalifah Umar bin Khattab telah menentukan 6 orang sahabat untuk bermusyawarah memilih khalifah. 6 orang diantaranya adalah Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Zubair bin Awam, Thalhah bin Ubaidillah, Abdurrahman bin Auf, dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Mereka sepakat memilih Utsman bin Affan dikarenakan latar belakang keluarga Utsman dari keluarga Umayyah. Ia cukup berpengalaman dalam tata negara sebelum datangnya Islam. Contoh lain dari keluarga Bani Umayyah yang lebih dahulu menjabat sebagai gubernur Syam adalah Muawiyah bin Abi Sufyan. Ia sukses menjadikan Syam sebagai tulang punggung kekhalifahan Islam. Pada masa Utsman, Muawiyah tetap dipertahankan sebagai gubernur Syam. Lalu ia menunjuk saudara sepupunya Abdullah bin Sa'ad sebagai gubernur Mesir, lalu menunjuk Abdullah bin Amir di Basrah dan Sa'ad bin Al-Aus di Kufah. Tentu saja Utsman memiliki alasan yang kuat mengangkat keluarganya untuk menjadi gubernur. Ia berharap keturunan Umayyah akan bekerja dengan baik di Mesir seperti halnya di Syam. Dalam melanjutkan langkah Umar bin Khattab dalam militer, Utsman bin Affan memerintahkan pembangunan armada laut pertama dalam sejarah Islam. Tujuannya untuk menggagalkan setiap serangan balik dari Kekaisaran Bizantium. Pembangunan ini melibatkan gubernur Syam dan Mesir saat itu, dan dibantu oleh orang Kristen lokal. Kenapa orang Kristen lokal membantu? Nah, sebelumnya orang Kristen lokal ini berada di bawah kedaulatan Bizantium. Tetapi mereka beragama Kristen dan sekte Kristen lain tidak diakui oleh Kekaisaran Bizantium. Perlakuan kaum muslimin lebih baik terhadap mereka. Hal itu mereka mau membantu kaum muslimin. Buktinya, beberapa kali orang Kristen ini menggagalkan serangan Bizantium terhadap Alexandria di Mesir demi tetap berada pada kekhalifahan Islam. Salah satu prestasi Angkatan Laut Islam yang berada di Laut Mediterania telah berhasil merebut Siprus dan Krete, serta sempat mencoba melakukan penyerangan ke Sisilia. Nah, penyerangan ini disebut Perang Zatus Wari. Keberhasilan militer juga berlanjut di daratan saat Muawiyah memimpin pasukan Syam untuk masuk ke Armenia untuk melawan Bizantium. Daerah pegunungan Anatolia yang diisi sebagian besar penduduk Yunani menjadi batas antara masyarakat Bizantium dan Muslim, terbentuk sekitar batas modern Turki dan Suriah pada sekarang ini.
Lebih jauh ke timur, pasukan Muslim memaksa masuk ke Persia di bawah pimpinan Abdullah bin Amir. Menaklukkan sisa kerajaan Sasanid tidak secepat menaklukkan daerah Iran. Di sana, masyarakat langsung terhubung dengan pemerintahan Sasanid. Akibatnya, perang tersebut memakan lebih banyak korban. Tetapi kemenangan Muslimin di perang Qadisiyah dalam masa Umar bin Khattab sebenarnya telah mengakhiri nasib kerajaan Sasanid. Hanyalah masalah waktu untuk menundukkan semua kerajaan. Pada tahun 650 Masehi, dataran tinggi Iran dapat dikuasai. Dan pada tahun 651 Masehi, Khurasan berhasil dikuasai Muslimin. Selama kekuasaan Khalifah Utsman bin Affan, Islam terbentang dari Armenia, Kaukasia, Khorasan, Sijistan, Siprus, sampai Afrika Utara. Selain di bidang militer, Khalifah Utsman bin Affan berhasil mengompilasi dari teks asli Al-Quran yang lengkap. Banyak salinan Al-Quran berdasarkan teks asli juga dibuat dan didistribusikan ke seluruh dunia Islam. Dalam mengerjakan proyek besar ini, beliau dibantu dan banyak mendapatkan masukan dari Zaid bin Sabit, Abdullah bin Zubair, Said bin Al-Ash, dan Abdurrahman bin Haris. Adapun Khalifah Utsman bin Affan berhasil membangun administrasi kekhalifahan yang terpusat dan menetapkan penerbitan Al-Quran secara resmi. Pada masa ini juga dibangun bangunan khusus pengadilan agama yang semula berada di Masjid Nabawi. Beliau juga memperluas Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Selama 6 tahun pertama pada masa pemerintahan Utsman bin Affan, keadaan negeri aman dan stabil. Namun, 6 tahun berikutnya terdapat kekacauan politik di dalam negeri akibat ketidakpuasan atas kebijakan pemerintahannya. Munculnya kekacauan tersebut ditunjukkan karena saudara-saudara Umayyahnya yang menduduki jabatan-jabatan penting di pemerintahan. Pada tahun 656 Masehi, sekelompok tentara datang dari Mesir ke Madinah untuk memprotes langsung khalifah berkaitan dengan kebijakannya dan pembagian rampasan perang antara prajurit dan pejabat pemerintahan di Mesir. Utsman telah mendengar perselisihan dari kedua sisi dan berjanji mengambil langkah-langkah penyelesaian masalah secara adil. Setelah menghadap Utsman bin Affan di Madinah atas protes beberapa pasukan dari Mesir, sekelompok pasukan ini pulang ke Mesir. Namun, dalam perjalanan, para pasukan mencegat surat yang diduga ditulis khalifah untuk gubernur Mesir yang memerintahkan hukuman mati bagi mereka. Maka mereka kembali ke Madinah dan mengepung Utsman di rumahnya sendiri. Meskipun menghadapi banyak kematian, Utsman bin Affan menolak memerintahkan penduduk Madinah untuk mempersenjatai diri dan melawan pemberontak. Utsman bin Affan bahkan mencegah sepupunya sendiri, Muawiyah, untuk mengirim pasukan melindungi sang khalifah agar tak terjadi pertumpahan darah. Banyak sahabat yang menentang pemberontakan tersebut namun tidak berdaya menghentikannya. Akhirnya, kekacauan benar-benar terjadi di Madinah. Para penduduk Madinah hanya bisa tercekam ketakutan menyaksikan para pemberontak memaksa masuk ke rumah Utsman bin Affan dan membunuhnya saat sedang membaca Al-Quran. Khalifah Utsman bin Affan wafat terbunuh oleh pemberontak. Dunia Islam gempar atas peristiwa tragis di Madinah yang merenggut nyawa sang khalifah. Dari peristiwa tersebut, terjadilah awal mula dari momok peperangan dalam Islam. Sekian dari part 1 dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.